Radio, saat ini saya berada di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan di sebelah saya nanti ada Pak Danto. Kita akan berkenalan lebih jauh dan kita akan berbincang tentang hal yang mungkin banyak menjadi perdebatan. Kita nanti akan membahas tentang kesurupan. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama saya Yofi di Podcast Radio untuk edisi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan tulis komentar Anda serta subscribe di YouTube kami di Supradio 885. Salam merdeka. Ya, saudara Supradio, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita atau kami sekarang berada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan di sebelah saya sudah ada Pak Danto. Demikian saya biasa memanggilnya, dan kita akan langsung berkenalan dengan Pak Danto. Apa kabar Pak Danto? Baik, Pak Yofi. Selamat sore. Selamat datang ya. Kebetulan sehat. Alhamdulillah. Salam kenal ya, saya Danto. Saya saat ini sebagai wakil dekan bidang akademik, mahasiswa dan kerjasama di Fakultas Psikologi Universitas Widya Mandala Surabaya. Saya biasa dipanggil Danto para mahasiswa. Saudara Supradio, saya mengapa memilih Pak Danto karena memang backgroundnya sangat menarik sekali. Kalau nggak salah, tesisnya dan juga disertasinya menulis tentang kesurupan Pak Danto ya? Ya, itu betul Pak Yofi. Ya, mengapa memilih tentang kesurupan Pak Danto? Kalau misalkan jujurnya dulu Pak Yofi ya, sebenarnya dulu ketika S2 dulu dicemplungin oleh dosen pembimbing saya, Prof. Subandi waktu itu. Sebenarnya saya dulu pengennya meneliti tentang bullying ya, tetapi waktu itu Prof. Subandi menawari ya, kalau yang mau ikut riset beliau itu nanti bisa mendapatkan semacam hibah seperti itu ya. Saya sebagai mahasiswa yang waktu itu pengen cepat terus ya, sama juga dengan kata-kata gitu, dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut program beliau itu. Akhirnya yang nyemplungin saya sampai sekarang ini malah ternyata meneliti fenomena yang kita sebut dengan kesurupan. Ya, yang menarik apa Pak sebenarnya? Yang menarik ya, buahnya ya Pak Yofi ya, Pak Yofi. Kalau bicara menarik ya, mungkin saya lihat dari realita di masyarakat ya, bahwa kita tidak menafikan bahwa fenomena kesurupan ini sering dimaknai masyarakat sebagai fenomena yang mistis ya, mengerikan gitu ya, dan tapi juga di sisi lain dia juga digunakan dalam pentas kesenian ya kan, dalam pentas kesenian tari jalanan ya. Tetapi kesurupan ini tetap selalu identik ya, apapun bentuknya, apapun wacana diskursusnya, dia diidentikan dengan sesuatu yang umumnya mengerikan, menyeramkan untuk masyarakat kelas bawah ya. Kita tahu misalnya tari jalanan kan, ya ini realitanya, yang bahkan kan bisa menempati posisi seperti Sendrakari Ramayana, itu rasanya juga tidak mungkin. Tetap kesurupan itu ada di posisi, kalau saya boleh bilang ya, dia ada posisi yang level-level yang di bawah, kan seperti itu. Oke, ya, saudara-saudara, di tahun 2024 kalau tidak salah di bulan Maret itu terjadi peristiwa kesurupan massal. Ada sekitar 75 pekerja di salah satu pabrik di Kabupaten Bojonegoro. Lalu Oktober 2024 ini unik karena kesurupan terjadi pada saat upacara Sumpah Pemuda. Ada sekitar 15 kalau tidak salah 15 siswi itu yang mengalami kesurupan, dan yang terbaru di tahun 2025 ini ada salah satu sekolah yang mengalaminya di bulan Februari, ada sekitar 35 kalau nggak salah, dan juga terjadi pada saat upacara bendera. Nah, menariknya Pak Danto, dari apa yang tadi saya sampaikan itu kan artinya selalu ada kerumunan ya, gitu. Dan selalu mengapa kesurupan itu paling banyak adalah berjenis kelamin wanita gitu. Itu seperti apa Pak Danto? Ya, penelitian saya sendiri, tesis saya bersama dengan Prof. Subandi itu memang menunjukkan beberapa pola Yofi ya. Yang pertama, berita-berita kasus kesurupan yang dimuat di media massa nasional antara tahun 2004 sampai tahun 2010 itu menunjukkan bahwa 66% kasus kesurupan itu terjadi pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Ya, dan mayoritas secara tidak proporsional itu lebih dari 90% dialami oleh perempuan. Kalau terjadinya umumnya kalau tidak di sekolah, di pabrik, gitu ya. Dan kalau terjadi di sekolah umumnya itu sangat mengelompok pada waktu tertentu. Kalau tidak hari Senin, upacara bendera, atau menjelang ujian, selalu secara tidak proporsional demografinya mengelompok pada masa-masa itu. Nah, bagi saya, mengapa perempuan dan anak sulung sangat rentan? Kalau kenapa perempuan, sebenarnya dugaan saya bukan semata-mata karena perempuan ini sebagai gender yang mungkin lebih inferior. Saya tidak percaya itu ya, dan memang teori tidak mengatakan ya karena inferioritas perempuan, bukan. Namun lebih karena kita harus mengakui bahwa dalam banyak budaya perempuan itu sering lebih ditempatkan dalam posisi yang lebih termarginalkan ya dalam budaya patriarki. Dan nyatanya kalau kita melihat kesurupan-kesurupan yang dimana perempuan itu cenderung menjadi orang yang kemudian mengalami itu memang banyak terjadi di budaya-budaya yang memang hak perempuan untuk berekspresi terutama ya termarginalkan di Timur Tengah, di negara-negara Timur, termasuk di Indonesia. Dan ini ada fenomenanya dengan kenapa anak-anak sulung yang lebih rentan. Sebetulnya penelitian kenapa anak sulung lebih rentan itu memang ada di India, Sri Lanka, dan juga Indonesia ya. Dan itu saya coba juga dalam penelitian saya selama 10 tahun terakhir ini.
Yang bisa saya katakan adalah kalau dari teorinya Adler ya, anak sulung itu memang cenderung memegang beban yang umumnya lebih besar, apalagi dalam budaya seperti kita ya, di mana anak sulung umumnya dipandang sebagai role model ya, sebagai contoh bagi adik-adiknya. Tidak heran dalam konteks ketika beban yang ditanggung lebih besar, sementara mungkin budaya itu sendiri membatasi keunikan dia untuk berekspresi, maka beban yang ditanggung bawah sadar itu tidak menemukan jalan keluar. Yofi dia harus keluar dalam bentuk lain yang bisa diterima budaya. Akibatnya munculnya fenomena kesurupan di mana orang itu bisa mengekspresikan kemarahannya, kejengkelannya, mungkin hasrat seksual yang ditekan dan sebagainya dalam cara yang tidak menjadikan orang ini kemudian dianggap dia orang gila atau troublemaker. Kalau misalnya seseorang kesurupan, kan yang disalahkan adalah atribusinya ya ke makhluk halusnya kan. Ini bukan orang ini yang melakukan, ini adalah makhluk halusnya. Nyatanya penelitian-penelitian di Arab ya, misalnya negara-negara Jazirah Arab ya, Tunisia, Sudan, Afrika juga termasuk, itu menunjukkan bahwa manifestasi perilaku kesurupan yang ada di negara-negara itu umumnya memang perempuan itu kemudian menampilkan sisi-sisi vulgaritas ya yang jelas tidak akan bisa diekspresikan dalam budayanya. Namun perempuan itu akan aman karena atribusinya adalah pelakunya adalah roh, bukan perempuan itu sendiri. Oke. Ada yang mengatakan bahwa kalau secara psikologi itu bisa dikatakan kesurupan itu menjadi salah satu bentuk gangguan mental. Bagaimana dengan itu, Pak? Mungkin bukan langsung kami katakan gangguan mental ya Pak Yofi, tapi gini, kalau di dalam pedoman gangguan kejiwaan ya yang digunakan di ranah ilmu kesehatan jiwa profesional saat ini yang memang orientasinya dari barat ya, dari Amerika, buat Amerika, kesurupan dimasukkan ke fenomena gangguan identitas disosiatif ya. Ini gangguan yang kalau dulu namanya kepribadian ganda, mungkin itu namanya familiar ya. Meskipun kriteria ini juga masih banyak diperdebatkan, termasuk dalam penelitian disertasi saya pun saya terus terang menentang ketepatan kriteria ini ya. Namun itu mungkin pada diskusi yang lain. Ini poinnya adalah betul memang dalam pedoman gangguan kejiwaan umumnya kesurupan digunakan dikategorikan sebagai gangguan perpecahan identitas. Kalau ini yang pedoman gangguan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Psikiatri Amerika ini. Namun ada pedoman yang lain yang dikeluarkan oleh PBB ya, Badan Kesehatan Dunia WHO, itu menggolongkan kesurupan sebagai gangguan trans. Fenomena katanya ya, dikatakan gangguan baru kalau mengganggu fungsi sehari-hari yang menimbulkan distres, disfungsi maupun ada bahaya untuk orang itu. Tapi ya fenomenanya ada di dalam buku pedoman itu. Ya. Begitu. Ya, mengenai secara dalam tinjauan psikologis itu saya sempat membaca ada beberapa faktor penyebab, misalkan kayak faktor gen keturunan, lalu histeria, trauma masa lalu, ada juga kasus psikoanalisis misalkan kayak kultur, budaya, agama itu apakah seperti itu Pak? Ya, manusia pada intinya memang kami percaya makhluk yang multidimensi ya, artinya memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia itu ya. Manusia bukan hanya makhluk yang punya sisi biologis ya, tapi tentang bio, psikososio, spiritual. Jelas pasti faktor genetis dalam bentuk kerentanan ya, itu pasti juga ada. Kerentanan kan macam-macam ya, ada kerentanan terhadap kecenderungan agresi, mengalami stres, hingga kalau kita bicara kesurupan, kerentanan mengalami trans dan disosiasi. Meskipun ya kalau kita bicara gennya kita belum pernah temukan hingga sekarang ya, dan saya percaya kita juga belum punya teknologi ya untuk memetakan gen yang rentan disosiasi ya, kalaupun itu ada ya, itu gimana. Tapi dari logik ya, kalau gen kerentanan yang bisa diidentifikasi itu ada kayak kerentanan stres, mengalami depresi, harusnya kerentanan terhadap fenomena yang kita sebut terpecahnya identitas ini atau mungkin trans ini itu harusnya juga ada. Untuk lebih mudahnya membedakan tentang kesurupan mana yang non medis dan medis gimana? Ya, kalau kita bicara sains ya, sains kan sudah termasuk ilmu kami juga termasuk sains ya, kan ya. Sains itu sebenarnya hanya bisa mengukur observasi apa yang tampak ya Pak Yofi ya, dan yang tidak tampak itu kita asumsikan untuk prediksikan ada. Maka apapun domain sainsnya ya, termasuk psikologi ya, kami tidak akan pernah bisa untuk mendefinisikan keberadaan makhluk halus ya. Apakah mereka benar-benar ada tidak, itu jelas di luar ranah natural ya, ranah ilmu kami itu makanya disebut fenomena preternatural ya, atau goib ya. Maka untuk menentukan apakah pada akhirnya makhluk halus itu betul-betul ada atau tidak, masuk atau tidak, jelas itu tidak mungkin diteliti dalam ranah pengetahuan. Bukan berarti kami menyatakan makhluk halus itu tidak ada ya Pak Yofi, hanya memang tidak mungkin diteliti. Namun yang bisa kami lihat adalah bahwa yang bersangkutan itu dalam kondisi kesurupan, kata kuncinya adalah dia meyakini dirinya dimasuki, atau lingkungan meyakini bahwa ini adalah ulah dari makhluk halus yang mengambil alih kendali. Maka apapun peristiwanya, selama kata kunci ini ada yang adanya unsur pengambil alih yang diyakini oleh individu dan atau lingkungannya, maka bisa ini kita sebut fenomena kesurupan. Namun kembali yang membedakan apakah ini sungguh-sungguh atau bukan, tentu saja kita tidak punya alatnya ya. Dan itu mungkin suatu ranah yang bisa dibilang metafisika ya Pak ya, kira-kira gitu. Itu bisa kasarannya apa? Bisa diminimalkan atau dicegah nggak misalkan supaya ya. Baik. Dari penelitian kami selama 10 tahun terakhir ini, kami menemukan pola bahwa ini kita bicara kalau kesurupan massal dulu lah ya. Kesurupan massal itu selalu ya diawali oleh satu orang individu
Dan orang ini ya kalau kita ketahui ya, orang ini biasanya memang kalau di eksplorasi atau interview gitu ya, dia memang punya problem, biasanya problem masa lalu ya, terkait dengan banyak lah ya Pak Yopi ya. Tapi orang-orang yang ikut terjangkit ya, kalau saya katakan terjangkit dalam tanda kutip, karena kita bukan membicarakan penyakit ya sebenarnya Pak ya, tapi lebih apa ya, saya tidak punya istilahnya ya, influence ya, terpengaruh lah mungkin ya, sehingga ikut-ikutan kesurupan ini lebih mereka bukan orang-orang yang punya problem yang sama dengan orang pertama, dengan patient zero-nya ini misalnya. Mereka lebih mungkin fenomena konversi Pak ya, kayak orang tersugesti itu ya, penelitiannya juga ada soal itu sebetulnya. Nah, untuk mencegah orang, ini sekarang pertanyaannya menjadi dua. Bagaimana mencegah kesurupan massal? Ini kan saja pertama, dan kemudian yang kedua bagaimana mencegah kesurupan pada orang yang pertama ini kan ya, jadi dua pertanyaan. Kalau mencegah kesurupan massal itu sendiri, kalau kita sudah mengidentifikasi gara-gara dalam acara-acara kerumunan banyak itu ya, Pak Yopi tadi menyebut kerumunan, kalau kita sudah mengidentifikasi ada orang yang mulai menunjukkan gejala kayak capek, berkeringat dingin, biasanya ini nanti ya, kalau dari penelitian kami nanti akan ambruk duluan dan memicu itu ya biasa kesurupan massal ya. Isolasikan orang ini lebih dulu, biarkan dia istirahat ya, minum teh hangat, minyak kayu putih dan sebagainya. Biasanya tidak bisa mencegah agar dia tidak meletup menjadi yang tersebut kesurupan tadi gitu ya. Jadi pekan kalau misalnya ada persami gitu ya, terus ada satu siswa yang kayaknya capek, mengeluh capek dan istirahat, didengerin itu Pak, betul-betul dia harus istirahat dan dipisahkan dari kerumunan. Nah kalau sudah kadung terjadi ya, dia mulai teriak-teriak histeris itu, kita nggak usah panik. Dipisahkan itu dipisahkan, karena kalau dia tetap dalam kerumunan itu akan hanya memicu konversi ya, orang-orang akan makin banyak tersugesti untuk ikut-ikutan menunjukkan gejala yang sama gitu. Dipisahkan aja, nanti kok sebetulnya ya dia ibaratkan ditempatkan di ruangan itu nggak dia apa-apa, itu sadar-sadar sendiri kok Pak sebetulnya. Ketika energinya sudah keluar itu nangisan itu pasti nanti mulai sendiri sebenarnya. Cuma ya bisa kita percepat ya tentunya dengan ya kita bisa ngajak dia ngobrol, bawain minum teh hangat, yang intinya dibuat dia tenang lah ini ya begitu. Nggak usah ditambah ditakut-takutin dalam produk gejalanya. Itu masalah ya Pak ya. Nah untuk yang individu ini masalah lebih sulit karena melibatkan pengenalan terhadap orang itu ya. Biasanya sekali lagi dari yang kami identifikasi, biasanya rentan mengalami kesurupan adalah satu anak sulung ya, perempuan. Ada riwayat ketidakdekatan dengan caregiver. Caregiver ini tidak harus orang tua ya, tapi selama masa kecil ini orang ini tidak merasakan masa anak-anak yang ada struktur pengasuhan yang jelas dan hangat, atau saya boleh katakan seperti itu. Tentu saya tidak berani menggeneralisasi bahwa kalau ada orang kesurupan pasti seperti itu ya. Kita dalam ilmu pengetahuan kita menghindari generalisasi yang berlebihan Pak Yofi. Saya yang mengatakan dari data selama 12 tahun terakhir pola memang. Nah, ketika kita sedang mengidentifikasi ini, kita lebih mudah yang untuk mencegah gitu ya. Biasanya kan nanti kesurupan itu terjadi di tempat di mana orang dengan karakter seperti ini berada dalam situasi yang sangat monoton Pak Yofi. SMA, SMP, atau dalam pabrik seperti pabrik rokok atau asrama ya. Maka kata kuncinya adalah pecahlah kemonotonan itu ya. Misalnya di pabrik rokok itu kami pernah anjurkan sebuah mitra kami itu untuk setiap 30 menit berhentilah itu untuk melirik rokok itu di setel musik biar mereka senang sebentar. Itu bisa mereduksi kemungkinan karyawannya itu ya kalau terjadi kondisi kesurupan. Jadi bisa sedikit disimpulkan bahwa sebenarnya kesurupan itu adalah luapan emosi juga. Salah satunya kami percaya ya. Cry for help kan, cerita yang ingin dikeluarkan dengan cara yang bisa diterima budaya. Kalau soal tadi Pak Dana juga sempat menyebut beberapa negara-negara Timur Tengah gitu, Indonesia, terus ya sekitar itu, apakah ada juga karena aturan agama tertentu misalkan? Ya saya tadi menjawab ini ya. Kalau saya lebih mengatakan lebih kepada kan ini yang kita sebut agama itu kan sebenarnya akan diinterpretasi oleh orang ya. Satu agama yang sama, kan agama saya pun lihat sama Mas Ani kan, itu di negara yang berbeda-beda kan diinterpretasi berbeda. Saya tidak kita mengatakan agama ini, saya lebih mengatakan diinterpretasi sesuai dengan frame budaya itu ya, sehingga kemudian dianggap, nah ini kita bicara maknanya. Dan kembali pada data ya Pak ya, memang ketika agama itu diinterpretasi, sekali kata kuncinya interpretasi ya Pak ya, bukan agamanya sendiri ya, diinterpretasi membatasi hak individu ya, baik laki-laki maupun perempuan, maka ya individu itu sering tidak punya mekanisme untuk apa istilahnya katarsis ya, pengekspresian dorongan bawah sadarnya yang harusnya sebagai manusia normal dia miliki kan dengan jalan lain, dan seringkali histeria massa yang kemudian diatribusikan sebagai ulama baru sih dia menjadi cara individu itu untuk melepaskan dorongan bawah sadarnya. Mungkin Pak Yofi bisa bayangkan kalau sebuah teko yang harus air tapi semua lubangnya ditutup, tekonya meledak juga ya, karena dorongan bawah sadar itu ya, kekecewaan, kemarahan, dan semua kemanusiaan dia harus dikeluarkan juga, tapi tidak ada cara karena dibatasi apapun oleh frame agama atau budaya. Padahal kan meletup. Nah, kalau di budaya yang kesurupan ya diyakini letupan itu sebagai intervensi makhluk halus ya. Tapi di budaya barat jika terjadi loh di Amerika Eropa juga fenomena seperti itu terjadi. Tapi karena mereka tidak menganut premistisisme ya, dianggap itu nanti fenomenanya karena stres, keracunan zat kimia, keracunan racun yang keracunan jamur gitu ya. Pernah dibilang seperti itu. Ya, kalau di dalam keluarga misalkan, apakah pola relasi dan pola komunikasi itu sangat berpengaruh mencegah itu kesurupan?
saya percaya sangat ya, dan kalau kita bicara kesurupan sebagai suatu fenomena yang terkait kejiwaan, sebenarnya dalam pencegahan banyak sekali problem kejiwaan jelas ya Pak Yuli ya, sangat penting ya. Saya tidak bisa overemphasize itu penting sekali, jelas itu ya. Ya, yang mau saya tanyakan lagi itu adalah begini Pak. Ini kan masih banyak masyarakat awam tentang ini, ya kan? Nah, bagaimana misalkan ini seorang anggota keluarga misalkan dan di lingkungannya sepi dan dia harus mengatasi misalkan saudaranya yang mengalami kesulitan itu ya. Jadi langkah apa yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh individu? Akhirnya kalau ada orang yang kayaknya sudah mau atau bahkan mungkin mengalami ya, dan kita sendirian di situ gitu ya. Ya, saya mengerti pertama-tama bahwa pengalaman ini pasti tidak gampang ya, dan pasti menakutkan ya kan. Panik gitu. Ya pasti itu berat sekali. Namun kembali ya, data dari pengalaman kami juga sebenarnya masih terbatas ya Pak ya. Tapi kami pegang keyakinan bahwa yang akan jauh lebih baik kalau kita tenang ya, karena kesurupan itu merespon sebenarnya siapa penyembuhnya itu sangat tergantung juga dengan siapa. Kalau kita tenang itu sudah separuh kita, kalau saya boleh mengatakan, mengambil kembali kontrol, karena kesurupan itu menurut saya adalah terlihat ya permainan ambilkan kontrol antara tiga pihak ya, antara orang yang benar menyembuhkan, orang yang kesurupan, dan ya roh yang diyakini masuk ya, terlepas dari sumber-sumber ada atau tidak, tapi intinya selalu ada tiga aktor ini, dan kesurupan berhasil diatasi ya, dimenangkan oleh manusia ketika kontrol itu diambil alih kembali, baik oleh orang yang juga menyembuhkan maupun oleh orang yang sedang mengalami itu. Ada alasan sebetulnya logis kenapa kita harus tenang. Pertama, sangat jarang dari keyakinan kami bahwa orang yang kesurupan itu akan mencederai kita, itu hampir tidak terjadi ya, biasanya ya Pak ya, tidak. Kemudian yang kedua, juga tidak ada alasan takut seandainya pun ini yang betul-betul memasuki adalah roh. Saya tidak melihat ada alasan kita sebagai manusia takutnya. Kita sekarang bicara ada memasuki kedua ya Pak ya. Kenapa tidak perlu takut dengan roh itu? Bukan berarti kita manusia sombong, bukan ya, tetapi memang berdasarkan order of creation ya, urutan penciptaan, memang mereka roh itu ya diciptakan lebih dulu dari kita, itu betul. Tapi dalam agama-agama terutamanya agama-agama samawi ya Pak ya, yang meyakini adanya roh itu, kita order of grace ya, urutan rahmat kita ya, itu kita lebih tinggi daripada mereka. Tuhan yang Maha Pencipta memberikan kita grace ya untuk lebih tinggi daripada orang-orang. Maka sudah tidak ada alasan takut ya, entah kita percaya dengan itu atau tidak. Dan kalau kita nggak percaya, berarti ya nggak apa-apa juga ya, harusnya malah nggak takut lagi. Kita bicara dengan tenang dan coba alihkan perhatian mereka dari apa ya, dari fiksasi, dari keterpakuan pada bahwa ini dirasukan. Ajak mereka ngobrol hal yang biasa aja, tawari minum, dan kalau bisa pertanyaan terbuka ya, misalnya habis ini mau minum teh, anak apa teh dingin, nanti diantar oleh siapa, aja mereka terus ngobrol, membimbing mereka kembali ke level kesadaran yang lebih tinggi. Nanti kalau mereka sudah sadar, nanti biasanya akan ada ekspresi kayak mereka nangis, nggak apa ya, nggak usah panik ya. Ya kalau memang hubungan dekat, boleh kepalanya kita foto-foto, isi-isi, tenangkan, kamu tidak sendirian saya. Nanti biasanya nangisnya akan keras, ya Pak, emosinya dari keluar dulu. Terus diajak ngomong sampai nanti akhirnya dia sadar, pasti nanti sadar kembali Bapak itu. Jadi intinya nggak usah takut intinya gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa siapapun pasti akan bisa menyembuhkan kesurupan itu ya? Kalau itu saya tidak berani ngomong ya Pak ya. Gini, semua orang saya percaya ya bisa sebenarnya ya menyembuhkan kesurupan, tapi apakah pasti kembali ke itu ya, baik balik orang yang bersangkutan ya. Karena saya tidak menafikan sungguh-sungguh bahwa pertama kali berjumpa dengan orang yang kesurupan ya, kita pasti keder Pak, itu normal sekali. Saya pun ya, kalau sampai saat ini pun ketika misalnya melakukan kesurupan pun saya tetap ada, dan itu saya alami ya Pak ya, respon untuk waspada, berjaga-jaga. Meski nyatanya ya juga tidak perlu ditakutkan Pak, tapi itu pasti terjadi. Makanya kalau saya melihat tidak bukan suatu kepastian ya Pak ya, tetapi ketahuilah bahwa bisa nggak bisa ya. Sedikit kita pengalaman Pak mengatasi kesurupan yang paling ringan dan yang paling berat. Gambar saya dulu saat yang berat-berat aman ya. Mungkin ada satu cerita kalau dengan orang ini, saya pernah menanyakan apakah dia bisa-bisanya disampaikan ya. Saya ambil satu orang aja gitu ya, karena apa, saya rasa audiens mungkin tidak mengenal, mungkin kalau yang bersangkutan mungkin dia akan tahu ya, tapi saya sudah pernah mengkaji seperti itu ya. Jadi itu pernah ya saya menolong, ya saya nggak berani menolong dia pada gimana. Intinya waktu itu ada orang yang memberitahu, ini ada yang kesurupan di lantai sekian gitu ya. Yaudah, siang-siang saya turun bawah menjumpai rekan muda ini ya. Betul, dia lagi terbaring di lantai itu, nangis teriak-teriak, itu kembangnya berdiri gitu kan. Itu terus salah satu pengalaman awal-awal saya Pak ya, beberapa tahun yang lalu. Namun saya ingat teori itu, saya ya, ini kesempatan saya belajar di keren saya. Ya udah, saya duduk di sebelahnya, saya ingat semua yang saya pelajari itu teori kan. Ya udah, terus saya ketika nongkrong lagi ya. Benar kata teori manusia yang benar. Tapi tidak apa-apa, saya berusaha aja ngomong gitu ya. Saya sebut nama dia, saya bilang, ini saya, kamu ada di sini aman ya, nggak ada orang menghakimi kamu, nggak usah takut, temani teman-teman di sini, temani saya juga. Dan saya tunggu sebentar, nangisnya mulai reda. Dan benar nangisnya mulai reda. Kemudian saya ajak ngomong, kamu nanti pulang sama siapa? Itu dia tulis aja. Kemudian saya awali lagi, ini kebetulan teman yang memberikan teh hangat gitu ya. Saya punya kode sampai kode temannya, saya kasih uang 5.000 nanti sebelum dikatin itu. Kamu mau teh hangat, manis atau tawar?
bisa jawab dia kan manis itu berarti kesadaran dan bully gitu kan. Kamu sekarang kalau mau permen kira-kira bisa makan apa enggak ini, karena bisa kan temennya dibawa permen kan, saya suruh dia untuk nemu permen bisa gitu. Ya udah akhirnya kenapa saya ajak ngobrol apa aja santai-santai nanti pulangnya gimana gitu. Akhirnya dia sadar kembali. Ya sudah dia sadar kembali, dan kebetulan ini dia termasuk kesurupan yang amnesia ya kayak gitu. Karena nggak semua kesurupan itu kelihatannya ini dia tidak ingat ibunya, dia tidak ada masalah, dia sudah sadar kembali. Itu berapa lama? Itu nggak ada sampai setengah jam nggak, itu mungkin hanya sekitar 10 menit ya kira-kira. Saya terus nggak ingat ya waktunya detailnya berapa. Mungkin kalau saya ingat sekitar 10 menit barangkali Pak. Gitu. Oke. Satu kata penutup Pak Danto untuk perjumpaan kita. Baik. Ya, terlepas dari kesurupan itu benar-benar karena makhluk halus atau tidak ya, menurut saya tetap sama yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama kita tetap tenang, dan ini kita harus ingat bahwa yang kita hadapi ini tetap manusia ya, yang lain mendapatkan kasih sayang kita gitu ya. Dan baik sekali menurut saya kalau kita tetap ingat ya, kenapa kita harus tenang, dan kembali saya mengulangi alasan kenapa kita tetap tenang. Yang pertama, kalaupun ini memang karena ini betul-betul roh misalnya ya, ada yakin ini roh misalnya itu juga bukan alasan untuk takut, karena sebagai manusia harusnya kalau Anda percaya dengan roh ya, Anda pasti sudah percaya dengan Tuhan benar ya, dan Tuhan juga roh juga satu roh juga, dan Tuhan sudah memberikan kita manusia grace atau rahmat yang lebih besar daripada roh ini, tidak perlu takut sebenarnya. Dan itu juga kalau ini Anda meyakini bukan roh problem kejiwaan, sama aja ya, sugesti ya, Anda tetap tenang, percaya diri, ajak dia ngobrol. Jadi either way apapun yang terjadi itu tetap tenang, itu adalah respon yang terbaik sebenarnya untuk dari orang yang suka. Tapi tentu saya juga tidak menafikan bahwa bagi Anda yang baru pertama kali melihat melihat orang kesurupan gitu ya, takut itu salah satu yang sangat wajar ya. Dan dalam konteks seandainya Anda merasa Anda sendiri takut tidak wajar, mungkin jangan dipaksakan ya, karena kita tahu kesurupan itu menyebarnya juga salah satunya ketika orang itu merasa takut. Ya bisa jadi nanti Anda malah yang tersugesti juga dalam mengalami yang sama ya, kayaknya yang seperti itu. Maka kalau Anda sendiri merasa takut tidak mampu itu baik kalau Anda mungkin meninggalkan lokasi itu dan minta pertolongan orang lain. Penelitian sekali menunjukkan orang yang kesurupan itu umumnya safe. Anda tidak perlu khawatir bahwa mereka umumnya akan mencederai Anda atau melukai dirinya sendiri. Sependek pengalaman saya selama 12 tahun terakhir ini meneliti fenomena itu nyaris tidak pernah terjadi. Sebenarnya saya tidak pernah mendengar itu terjadi. Jadi sebetulnya Anda tidak perlu khawatir. Baik, terima kasih Pak Danto untuk waktunya obrolan di edisi yang kali ini. Dan tentunya kita akan nanti berjumpa lagi next di suasana yang jauh lebih menyenangkan. Ya. Saya juga akan mengakhiri podcast edisi kali ini saudara-saudara dengan satu ungkapan saja, jangan takut, percayalah. Saya Yofi pamit, sampai jumpa di edisi podcast yang akan datang. Selamat sore dan sampai jumpa, salam merdeka. Ya,